Sebuah apartemen mewah di Beijing tiba-tiba aja jadi pusat perhatian. Gara-gara seorang penghuni apartemen menemukan tubuh tergeletak tidak bernyawa di halaman. Ditambah lagi, korban bukan sembarang orang, tapi aktor terkenal bernama Yu Menglong. Meninggalnya Yu Menglong penuh dengan berbagai macam kejanggalan. Bahkan sampai memunculkan teori konspirasi. Ada dugaan keterlibatan orang-orang berpengaruh yang mungkin terlibat dalam meninggalnya Yu Menglong. Siapa kira-kira mereka? Dan kenapa Yu Menglong terkenal baik kehilangan nyawa dengan cara yang sangat misterius? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Yu Menglong atau akrab dikenal dengan Alan Yu adalah seorang aktor sekaligus penyanyi asal Tiongkok yang sangat populer di kalangan pecinta drama televisi. Meninggalnya Yu Menglong udah pasti membuat kaget dan juga syok para penggemarnya. Demikian juga dengan publik yang mengetahui kabar berita tersebut. Banyak orang yang melihat ada kejanggalan di kasusnya Yu Menglong. Jadi kejadian ini bermula ketika Yu Menglong mengadakan pesta kecil-kecilan bersama 6 orang temannya. Tempatnya di sebuah apartemen milik salah satu dari mereka. Mereka bersenang-senang, ngobrol, ketawa-ketawa sambil menikmati miras. Sampai sekitar jam 2 pagi tiba-tiba aja Yu pamit ke teman-temannya. Dia bilang dia mau istirahat di salah satu kamar. Dia masuk kamar, dia kunci pintu dari dalam. Sekitar jam 6 pagi ketika teman-teman yang mau pulang, barulah mereka sadar Yu tuh gak pernah keluar dari kamar tempat dia tidur. Dan saat itu juga kebetulan nih ada tetangga apartemen yang sedang jalan-jalan dengan anjing peliharaannya. Dan si tetangga ini menemukan Yu sudah tergeletak di halaman apartemen dengan kondisi yang sudah sangat mengenaskan. Dan Yu kehilangan nyawa saat itu juga akibat benturan yang sangat keras karena terjatuh dari lantai 5 apartemen. Pihak yang berwenang segera dihubungi dan mereka pun mencoba melakukan pertolongan pertama. Dan biasanya, sesuai protokol penanggulangan korban, hal yang pertama dilakukan adalah para medis akan melakukan pemeriksaan cepat di tempat kejadian. Periksa napas, nadi, dan juga pupil mata. Normalnya, kalau mata disinari, maka pupil mata kita akan mengecil. Itu adalah refleks ya teman-teman. Karena begitu cahaya ditangkap oleh mata, maka saraf mata akan meneruskan sinyal sampai ke batang otak. Nanti, saraf ke otot mata akan memberi perintah ke sekitar pupil. Otot lingkar pupil akan menarik pupil sampai akhirnya mengecil. Nah, kalau pupil nggak lagi bereaksi terhadap cahaya itu menandakan tidak adanya aktivitas di batang otak di tempat pusat pengaturan refleks pupil tadi. Jadi pada kasus Yu Menglong ini memang benar, batang otaknya sudah nggak berfungsi. Setelah dipastikan kalau Yu Menglong sudah nggak lagi bernyawa, jasadnya kemudian dibungkus dengan kantong jenazah khusus atau istilahnya body bag. Tujuannya sudah pasti untuk menjaga jasad tetap utuh dan juga meminimalisir pencemaran terhadap jasad. Petugas pihak yang berwenang yang datang segera memasang garis di sekitar area jatuhnya korban. Ini penting ya teman-teman agar lokasi tetap steril dan semua barang bukti seperti pecahan kaca, posisi tubuh dan juga noda cairan tubuh dapat didokumentasikan dengan baik. Jasad kemudian dibawa ke rumah sakit rujukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter forensik. Proses evakuasi bertujuan dan pasti memastikan korban sudah tidak bernyawa, mengidentifikasi korban secara resmi, dan memulai prosedur otopsi bila diperlukan. Apa yang kira-kira terjadi ketika tubuh mengalami benturan setelah jatuh dari lantai 5? Yang pertama nih teman-teman, ketinggian di atas 10 meter atau di atas lantai 4 termasuk ketinggian yang sangat fatal. Tapi tetap aja berat badan, posisi jatuh, jenis permukaan di bawah, dan kondisi korban sebelumnya akan pengaruhi hasilnya.
Tapi yang paling fatal adalah jika jatuh dalam posisi kepala lebih dulu. Ketika tubuh menghantam tanah, udah pasti ada energi yang luar biasa besar menghantam tubuh. Dan organ dalam nggak punya waktu sedikit pun untuk meredam guncangan tersebut. Kalau jatuh dengan kepala lebih dulu, terjadilah kerusakan tengkorak hingga jaringan otak pun akan mengalami kehancuran. Dan hal ini bisa menghilangkan nyawa seorang dalam hitungan detik. Sedangkan dampaknya di organ dada dan perut juga nggak kalah parah. Paru-paru bisa sobek, jantung juga bisa rusak, hati dan limpa pun pecah. Akibatnya cairan tubuh bocor dari organ, tumpah ke bagian dalam tubuh, mengalir kemana-mana sampai ke rongga dada, perut dan ke sekitar tulang yang hancur. Tekanan cairan tubuh pun turun dengan drastis sehingga tubuh akan mengalami shock. Kalau sebelumnya ada alkohol dalam tubuh, akan mempercepat terjadinya proses ini. Karena alkohol mengencerkan cairan tubuh dan mengganggu pembekuannya. Keadaan tubuh Yu saat itu benar-benar sudah hancur. Bayangin aja, tulang rusuk, tulang belakang, tulang leher, sampai tulang panggul semuanya hancur. Bersama dengan proses pemeriksaan fisik di atas, pihak yang berwenang pun mencari petunjuk meninggalnya Yu Menglong. Pihak yang berwenang juga menghubungi keluarga Yu Menglong untuk menyampaikan kabar kejadian tragis atas hilangnya nyawa Yu Menglong. 5 hari kemudian, ibunya Yu Menglong pun juga memberikan pernyataan. Beliau bilang kalau Yu Menglong meninggal dunia akibat terlalu banyak minum miras di malam yang naas itu. Teman-teman, memang satu Yu Menglong mengonsumsi banyak sekali miras. Alkohol akan menekan fungsi otak, mengatur logika dan juga penilaian resiko. Bisa aja Yu Menglong merasa lebih berani dan meremehkan bahaya dari posisi ketinggian di apartemen itu. Refleks tubuhnya akan melambat dan susah menjaga keseimbangan. Pandangannya ketika bergerak juga kabur akibat pengaruh alkohol. Ditambah lagi nih, rasa ngantuk, rasa pusing membuat kewaspadaannya menurun drastis. Kesadaran ruang atau spatial awareness melemah sampai jarak atau tepi bangunan bisa dia salah perkirakan. Akibatnya, Yu Menglong bertindak ceroboh dan meloncat keluar. Dari hasil pemeriksaan jasad Yu Menglong ditemukan nih, kadar alkohol di tubuhnya itu sangat tinggi. Dan udah pasti itu pengaruh keseimbangan, penilaian bahaya dan juga responnya dia. Banyak banget kabar simpang siur terkait berapa jumlah alkohol di tubuhnya Yu Menglong. Ada yang bilang sekitar 0,38%. Tapi kabar ini juga masih sangat simpang siur teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Ada juga yang bilang, gak mungkinlah kadarnya segitu. Karena kadar alkohol lebih dari 0,08% aja sudah sangat mengganggu koordinasi. Di kadar 0,3 sampai 0,4% sudah cukup untuk mengganggu kesadaran sampai akhirnya koma. Lebih dari itu, bisa menyebabkan kehilangan nyawa karena keracunan. Disinilah mulai kelihatan ada beberapa kejanggalan yang kelihatan, terutama di kamar tempat Yu beristirahat. Beberapa media di Cina memposting foto-foto yang diduga diambil sebelum kamar apartemen disegel oleh pihak yang berwenang. Seperti goresan berbentuk lengkung di sekitar jendela apartemen tempat Yu terjatuh. Kasa penghalangsnya mungkin terpasang di jendela kamar itu robek. Hal ini menjadi alasan akan munculnya banyak banget dugaan konspirasi dan juga prasangka dari netizen. Kalau ada sesuatu disembunyikan dari kejadian hilangnya nyawa aktor terkenal ini. Teman-teman, ada versi lain mengatakan kalau meninggalnya Yu Menglong bukan karena kecelakaan biasa, tapi karena ada sekelompok orang yang sengaja menghilangkan nyawanya Yu. Mereka ini bukan orang biasa, tapi mereka adalah orang yang bisa dibilang punya koneksi ke pemerintahan Cina, alias orang-orang yang cukup kuat. Jadi Cina adalah negara yang punya pemerintahan sangat ketat, sehingga semuanya dikendalikan oleh pemerintah termasuk sosial media di sana. Kalau dalam versi ini pengakuan pihak yang berwenang itu jauh berbeda teman-teman. Mereka menyatakan kok ternyata semua rekaman CCTV rusak dan juga nggak ada laporan otopsi yang jelas. Jadi, malam sebelum Yu kehilangan nyawa dan menghadiri sebuah pertemuan dengan kurang lebih ada 17 orang. Di sana, Yu diduga mengalami tindak kekerasan seperti disiram, digantung terbalik, sampai digantung keluar jendela kamar. Karena Yu punya ketakutan berlebih dengan ketinggian. Dan tujuannya udah jelas, untuk membuat Yu pelan-pelan menderita secara fisik dan juga mental. Katanya nih, Yu sempat dibawa ke sebuah pusat kesehatan setelah mengalami kekerasan untuk melakukan pengobatan. Tapi di sana bukannya diobati, tubuh Yu sengaja dioperasi secara paksa untuk mengambil sebuah USB yang sempat dia telan.
Setelah dioperasi barulah tubuhnya Yu dibawa ke sebuah apartemen untuk sengaja dijatuhkan dari lantai 5. Jadi sebelum kejadian ini ternyata Yu mendapat banyak banget tekanan dan ancaman dari sekelompok orang. Gara-garanya dia membawa sebuah USB berisi bukti korupsi yang orang-orang itu lakukan. Saking ketakutannya sampai Yu memutuskan untuk menelan USB tadi. Yu mengira kalau masalahnya akan selesai sampai di sini. Tapi ternyata ini adalah awal mula kejadian mengenaskan yang akan dia alami. Katanya nih, ada beberapa bekas perlukaan di tubuhnya Yu yang menimbulkan banyak pertanyaan. Contohnya, beberapa gigi terlepas, kuku yang terlihat sengaja dicabut paksa, tulang lengan retak, dan banyak memar di tubuhnya. Inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah terjatuh di sebuah bangunan bisa menimbulkan bekas luka seperti itu? Netizen mulai berdiskusi, berkomentar, dan juga buat postingan di media sosial setelah tragedi ini terjadi. Tapi semuanya mendadak hilang begitu aja, termasuk akun netizen tiba-tiba aja terblokir, pembatasan komentar, dan juga penghapusan postingan. Bahkan di teman-teman belakang ini beredar juga suara rekaman teriakan yang diduga adalah suara Yu Menglong sebelum jatuh dari jendela apartemen tadi. Ada yang menerjemahkan kata-kata yang diteriakan orang di video itu. Dia memohon seorang untuk kembali ke hidupnya. Dia bilang sudah memohon orang itu kembali ke hidupnya sejak dia kecil. Dan seorang orang itu juga menyebut-nyebut nama ibunya. Dan juga orang itu bilang dia sudah nggak kuat banget menjalani hidup ini. Tapi sampai saat ini belum ada keterangan resmi yang membenarkan kalau rekaman suara itu memang suaranya Yu Menglong. Hal ini menambah rasa curiga publik kalau memang ada sesuatu yang sengaja ditutupi dari kasus ini. Dan sampai saat ini informasi di media sosial juga sangat terbatas dan netizen hanya bisa menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi pada Yu Menglong. Teman-teman, dari kasus Yu Menglong ini kita bisa belajar kalau yang namanya hidup bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Apapun versi yang beredar, jelas banget kejadian ini meninggalkan luka dan banyak pertanyaan. Saya sering bilang di channel ini, kebenaran tidak akan selamanya bisa ditutupi. Cepat atau lambat, fakta akan muncul. Dan kasus ini mengingatkan kita pentingnya mencari informasi dari berbagai sumber sebelum percaya pada satu versi aja. Minum miras yang berlebihan bisa bikin kita hilang kendali, terjatuh, bahkan sampai celaka. Jaga diri baik-baik, jangan biarkan momen senang berubah jadi sebuah tragedi. Saya yakin pihak yang berwenang akan berusaha memberikan kejelasan dan keadilan seberat apapun kasusnya. Saya harap semoga keluarga Yu diberi kekuatan dan kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Doa saya untuk Yu Menglong dan juga teman-teman semua supaya tetap sehat dan aman dimanapun kalian semua berada.